Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan Consumer Assurance. Selamat pagi Pak Awin. Selamat pagi Bu Erna, Pak Yudi, Pak Budi, Pak Nur Yusuf, Pak Jaja, dan seluruh rekan-rekan dimanapun berada. Ya, kita akan memulai acara hari ini. Jadi ada beberapa agenda. Agenda yang pertama nanti ada Leader Stock Value dari Pak Awin. Dan selanjut ada sosialisasi mengenai COVID Ranger dan New Normal yang akan disampaikan oleh Ibu Erna. Ada sharing juga tentang kesiapan transportasi publik Transjakarta secara khusus dalam memasuki era New Normal. Oke ya, baik teman-teman. Jadi saya pikir mungkin teman-teman sudah mulai aware gitu ya, dan menjelang berlakunya kehidupan normal dengan cara-cara baru, saya pikir sudah akan segera dijalankan, terutama di perusahaan kita begitu. Jadi kira-kira bayangannya begini, nanti tidak akan berlaku aktiviti-aktiviti yang sebelum COVID berjalan. Jadi kumpul bareng seperti ini dalam bentuk fisik rasanya akan menjadi fenomena yang akan sangat jarang, atau bahkan mungkin bisa jadi tidak ada, barangkali begitu gitu ya. Jadi ini kira-kira teman-teman latar belakang skenario dari New Normal, yang informasinya katanya Telkom ini dipandang sebagai salah satu perusahaan yang paling siap untuk menghadapi New Normal. Nah ini ya Telkom, teman-teman, jadi Telkom ini sebenarnya sudah, boleh dibilang sudah bikin semacam skenario gitu ya. Nah itu yang 3S, tapi S-nya adalah safeguard, kemudian shift, kemudian start begitu. Jadi framework yang 3S ini menjadi staging bagaimana Telkom memasuki New Normal. Saya pikir mungkin teman-teman jadi sedikit gambaran dari saya terkait bagaimana kesiapan kita. Ya suka nggak suka harus kita jalankan, karena ini bagian dari cara kita, cara perusahaan kita untuk memanage, memastikan kesehatan dan keselamatan menjadi hal yang utama gitu ya. Di samping pastinya perusahaan ini juga ingin kinerja-kinerja bisa dicapai dengan sangat excellent. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Jadi kita harus samakan dulu nih persepsi apa sih new normal gitu. Jadi new normal itu kita ingin hidup dengan cara yang normal. Tapi kan kalau normal seperti itu kan sudah tidak bisa. Nah, berarti harus ada sesuatu yang kita lakukan ya supaya aktivitas itu tetap bisa berjalan dengan baik, normal. Ketika ini new normal masuk tapi culture-nya tidak dirubah, itu penularan itu akan banyak terjadi. Jadi kalau misalnya satu yang positif itu bisa eksponensial itu sampai ke 59.000 ya jika tidak ada intervensi. Ya. Itu intervensinya itu bisa dilakukan dari apa? Dari perubahan kita masing-masing masyarakat itu merubah pola hidup kita gitu. Bagaimana pola hidup sehat dan aman gitu. Fungsi kita di BUMN itu ditugaskan oleh pemerintah untuk menjadi influencer, di mana kita sebagai influencer bisa menciptakan new normal yang diharapkan gitu. Nah, ini agenda Kipas Budaya. Jadi saat ini juga mengalami perubahan. Ini saya update supaya teman-teman tahu. Semua agenda Kipas Budaya mengalami perubahan, harus ada harus ada terkait COVID-nya. Baik leader top value itu harus ada COVID. Jadi misalnya nanti Pak Awin mengingatkan jajaran tentang COVID. Sharing seperti yang saat ini kita lakukan itu juga tentang COVID. Jadi teman-teman prinsipnya kita harus disiplin ya, gunakan masker, physical distancing, jaga kebersihan ya, jaga kesehatan mental. Ya, betul. Transjakarta itu kita udah 15 tahun di Jakarta, jaringannya tuh sudah 82% mengcover seluruh wilayah DKI. Artinya 8 dari 10 warga DKI sudah bisa menggunakan layanan kami. Selama COVID ini memang kita mengikuti arahan Pemprov DKI, karena di semua lokasi office dianjurkan untuk WFH, makanya kita kurangi operasionalnya juga.
protokolnya pun juga sudah distandarkan dan itu kita lakukan setiap hari. Jadi kayak cuci bus itu dilakukan secara 3 kali dengan disinfecting, membersihkan seluruh bagian interiornya dengan materi-materi disinfektan. Jadi kayak pegangan handle, kemudian tempat duduk, itu semua sudah dilapisi disinfektan sehari 3 kali. Jadi pagi ketika mau berangkat, kemudian pas busnya split, kemudian pas dia pulang dibersihkan terus. Demikian acara Leaders Talk Value hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Nadia untuk waktunya. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Semoga kita semua sehat dan bisa beraktivitas normal lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.